TV kelas, Anda bisa mempelajari langsung di sana. Nanti kalau ketemu kita bisa diskusi gitu ya. Yang jelas juga saya akan menjelaskan, tapi diharapkan nanti kalau yang online ini tidak cukup mengerti, kita bisa ulas di minggu onsite, gitu ya. Baik, saya akan langsung jadi mungkin gini ya, untuk statistika 2 itu isinya adalah statistika inferensial. Jadi statistika inferensial itu adalah berbagai alat yang digunakan untuk menganalisa, karena Anda nanti diprediksi lulus itu menjadi capaian lulusannya adalah di C6 ya, jadi sudah pandai menganalisa. Jadi ini adalah alat-alat yang diperkenalkan untuk bisa membantu Anda menganalisa secara numerik atau untuk analisa yang bersifat kuantitatif. Ya, datanya pasti data kuantitatif atau analisa numerik. Baik, untuk yang inferensia itu kita mulai, yang pertama adalah dari distribusi sampling, kemudian yang kedua adalah pendugaan parameter, kemudian yang ketiga adalah uji hipotesis, yang keempat adalah regresi korelasi, kemudian C-square, kemudian ada ANOVA. Kalau ada waktu saya akan tambahkan dengan non-parametric, karena ternyata untuk machine learning itu ada beberapa tools yang pengennya data non-par gitu ya, non-parametric. Baik, mungkin saya screen share dulu. Maaf ya kalau suara saya ini agak nggak enak badan. Bentar ya. Oke, sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, distribusi sampling itu berasal asal katanya dari sampel ya. Menurut Anda apa sih sampel itu? Apa sampel ya? Sampel itu apa? Apa sampel? Ini sampelnya, Anda nanti boleh mengambil sampelnya, kemudian bahan, Bu. Cobalah diambil sampelnya. Bahan? Ada Bahan. lagi? Iya, ada lagi yang berpendapat lain? Contoh, Bu, contoh. Contoh, boleh. Contoh dari mana? Contoh apa? Nah, kayak gini ya. Jadi setiap penelitian atau setiap sesuatu yang kita amati itu ada yang namanya objek penelitian ya. Jadi objek penelitian kita itu adalah, atau sasaran penelitian kita itu yang dinamakan populasi. Contohnya, saya ingin tahu pengaruh lamanya bermain game dengan IPS atau indeks IPK-nya mahasiswa Gunadarma. Siapa sasaran saya nih? Objeknya saya siapa nih? Seluruh mahasiswa Gunadarma.
ya enggak? Nah, kalau mahasiswa Gunadarmanya itu ada ribuan, maka kalau Anda mengambil semua data dari mahasiswa Gunadarma, ada kalanya kita terkendala pada 3 hal, yaitu pertama biaya, yang kedua waktu, yang lebih urgent waktu, yang ketiga adalah tenaga. Jadi kalau kita mau lulus 3,5 tahun sampai 4,5 tahun, kelamaan ngambil datanya kan jadinya nggak bagus gitu ya buat Anda sebagai peneliti. Nah, maka oleh sebab itu kita diperbolehkan mengambil sampel. Jadi sampel itu tadi ada yang bilang contoh, boleh. Jadi adalah sebagian. Jadi definisinya adalah bagian kecil dari populasi yang karakteristiknya mewakili populasi. Jadi bagian kecil dari populasi yang mewakili karakteristik dari populasi. Jadi kalau tadi objek penelitian kita adalah seluruh mahasiswa Gunadarma, pertanyaan saya, boleh nggak saya mengambil sampelnya adalah mahasiswa 2IA04? Boleh? Boleh, Bu. Boleh? Hanya mahasiswa 2IA04 boleh? Oh, nggak boleh, Bu. Kurang. Boleh, kenapa? Soalnya objeknya seluruh mahasiswa Gunadarma. Loh iya, objeknya mahasiswa Gunadarma, tapi apabila saya mengambil sampel saya adalah hanya mahasiswa 2IA04, boleh nggak? Boleh nggak ya kira-kira? Nah, nanti kita balikan lagi ke ini ya, ke definisi awal. Tadi bagian itu harus merepresentasi, gitu ya. Nah, sekarang kita amati dulu siapa sih seluruh mahasiswa Gunadarma? Apa definisinya mahasiswa Gunadarma itu apa? Mahasiswa yang berkuliah di Gunadarma. Ya, kuliah di Gunadarma. Cirinya apa? Coba, Anda tahu ini kuliah apa enggak ini? Atau cuma main gitu? Atau antara dosen sama mahasiswanya nggak jelas nih, mana dosen mana mahasiswa? Ini kan objek saya mahasiswa. Gimana Anda mencirikan? Saya sering main ya. Saya 2 minggu sekali pasti main ke Gunadarma. Ya, tapi saya nggak punya KTM-nya mahasiswa KTM Gunadarma, berarti saya bukan mahasiswa Gunadarma. Saya mainnya di Gunadarma. Saya juga kuliah di sana mungkin ya. Nah, artinya di sini didefinisikan adalah semua orang yang punya kartu mahasiswa atau mempunyai NIM, ya nggak? Nomor induk mahasiswa, benar nggak? Jadi semua benar, orang, iya dong. Termasuk anak-anak yang lagi cuti, yang lagi bolos, yang cuti tidak lapor, ya nggak? Sebelum dia dinyatakan keluar dari Gunadarma, maka dia masih didetek sebagai mahasiswa Gunadarma. Itu contohnya. Nah, dalam hal ini, kalau saya lihat Gunadarma itu kan nggak cuman informatika, benar nggak? Tapi ada sastra, ada mungkin teknik, ada kemudian ekonomi, psikologi dan sebagainya. Kira-kira Anda mewakili nggak? Mewakili mereka nggak? Enggak, ya nggak? Kemudian mewakili D3 nggak? Mewakili S2 nggak? Mewakili S3 nggak? Enggak juga. Jadi tadi ya, jadi persepsi kita terhadap sampel yang salah akan mengakibatkan datanya juga tidak biasnya jadi besar gitu ya, data kita biasanya jadi besar atau kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan penelitian Anda juga nggak valid gitu ya. Itu pentingnya kita berpikir awal tentang bagaimana sih persepsi kita terhadap data. Jadi kalau Anda nanti belajar data science, awal itu adalah persepsi terhadap data. Jadi kalau misalnya contohnya gini ya, untuk mengindikasi orang sakit tipes gitu. Apa indikasinya? Gitu. Sama dengan ini ya. Datanya apa aja yang diambil?
dari siapa kita ambil. Datanya benar, data untuk tipes itu kita lihat misalnya tingkat misalnya tingkat mikroba something lah di sana gitu. Kalau di atas ini Widal tesnya di atas ini berarti Anda positif, itu benar. Tapi kalau sampelnya diambil dari orang yang salah, kan sama aja bohong. Seperti itu analoginya mungkin ya. Jadi pada waktu kita mengambil dari cara pengambilan sampelnya salah, maka data tersebut tidak bisa digunakan atau bahkan penelitiannya itu salah. Makanya diperlukan di sini proposal yang benar ya teman-teman ya. Jadi pertama itu bagaimanakah teknik kita mengambil sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini dinamakan sampling. Nah, terus kalau Anda mengatakan, Bu, mana yang aman? Ya, nanti kita bicarakan ya. Jadi jumlah di sini ini saya lewatin aja. Nah, ini saya akan menjelaskan populasi versus sampel. Jadi tadi saya jelaskan bahwa tidak mungkin Anda mengambil data semua populasi karena kita akan kesulitan gitu. Kecuali penelitian Anda adalah big data. Kalau big data itu minimal data setnya adalah 1 juta data set, itu baru dinamakan big data. Tapi kalau enggak, nanggung ya untuk S1 gitu ya, S1 datanya enggak siap, Anda harus ngambil sendiri dan ngeset sendiri, maka itu akan menjadi kesulitan, sangat sulit gitu ya. Nah, oleh sebab itu boleh mengambil sampel. Untuk apa sih sampel ini? Sampel ini bisa dimanfaatkan untuk menduga nilai-nilai dari populasi. Artinya gini, apa yang kita amati, nilai-nilai dari sampel itu bisa digunakan pula untuk memprediksi dari populasi, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini, kalau nilai populasi dinamakan parameter, maka nilai dari sampel dinamakan dengan statistik. Nah, contohnya, kita tahu bahwa rata-rata IPK mahasiswa 2 IA04 adalah 3,7. Maka kita bisa memprediksi gitu ya, nilai mahasiswa Gunadarma itu ya pokoknya di atas 3,5 lah gitu. Itu contohnya. Misalnya kalau kita mengambil sampelnya benar, kemudian cara pengolahan statistiknya benar, maka hasilnya itu bisa digunakan untuk memprediksi populasinya gitu ya. Contohnya gini, rata-rata penghasilan orang Indonesia, apakah rata-rata penghasilan orang Indonesia segitu? Enggak juga gitu ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, itulah kita menelitinya itu. Tapi tidak mungkin suatu penelitian itu mengambil kesimpulan tidak dengan data. Kemudian selisih dua rata-rata kita pasti tetap pakai mu dan x bar. Standar deviasi itu sigma. Untuk statistiknya adalah statistik yang nggak pakai A ya. Variannya sigma kuadrat, s kuadrat, proporsinya pi. Kalau ini p bar. Nah, selisih proporsinya sama. Nah, pekerjaan yang melibatkan populasi tidak digunakan lagi. Kenapa alasannya? Yang pertama yang tadi ya, mahal, biaya, waktu, tenaga. Yang kedua, populasinya akan menjadi rusak atau habis jika semua disensus. Contohnya, kamu mau nggak kerja di Ceko? Pekerjaannya ngicipin donat, tapi setiap donat yang digoreng nanti dicuili ya, nggak bisa dijual lagi dong, gitu ya. Atau nggak donat deh, Coca-Cola, tapi satu botolnya 1 sendok. Ya, kalau 1 kali produksi 1 juta botol, 1 juta sendok, itu ya kembung yang ngicipin. Ya nggak mungkin lah ya. Jadi itulah pentingnya orang mengambil sampel. Nah, sampel yang baik itu yang gimana? Yang tadi ya, sampel yang representatif terhadap populasinya atau sangat mewakili sedekat mungkin mewakili atau selengkap mungkin mewakilinya.
Kemudian ciri dari statistik ini atau ciri dari sampel memberikan gambaran yang akuratif ya, sangat tepat terhadap populasinya atau terhadap parameternya. Nah, sampel yang baik itu ada 3 indikasinya. Yang pertama adalah keacakannya atau randomness. Ya, semakin random semakin bagus. Jadi kalau dipilihi, saya mau yang saya wawancara adalah mahasiswa sendiri soalnya gampang ketemu, ya salah juga ya karena tidak random. Yang kedua adalah ukuran. Semakin besar ukuran sampel maka semakin presisi. Bahkan kalau sampelnya jenuh ya itu yang bagus gitu ya. Itu adalah ukuran. Jadi semakin kecil maka kita tidak bisa menyamakan itu sebagai distribusi normal. Jadi kalau di bawah 30 itu nggak bisa dikatakan distribusi normal. Yang ketiga adalah bagaimana teknik penarikan sampelnya, karena sampling itu sangat dipengaruhi oleh tekniknya ya. Kalau tekniknya salah maka juga bisa dikatakan bahwa cara kita mengambil sampel juga salah. Nah, ini adalah contoh bagaimana hubungan antara populasi sampel dan apa sih namanya statiknya sampel, kemudian distribusi apa yang bisa kita pelajari dari sana. Contohnya populasi kita adalah air di sungai, ya sampel kita hanya 10 galon air sungai saja. Ya, itu pun diambil dari titik tertentu misalnya. Kemudian sampelnya apa? Kita ingin mengetahui nilai gitu ya, selalu nilai kandungan merkuri per liter air. Jadi merkuri itu adalah salah satu polutan ya teman-teman ya. Nah, distribusinya apa? Oh, kita ingin tahu rataannya misalnya gitu. Seterusnya juga sama ya. Kemudian ada ini juga ada ini mediannya, atau kita pengen tahu suku cadang yang produksi pabrik ya sudah 50 aja cukup, nggak semua. Kita pengen tahu dari 50 suku cadang tadi ada berapa yang cacat, itu beda dengan rataan. Nah, ini proporsi. Nah, maka distribusi sampelnya akan menjadi distribusi proporsi. Baik. Kemudian apa sih yang dinamakan standar error sampling atau standar kesalahan dari sampling? Jadi kemarin kan kalian udah belajar tuh distribusi normal ya, kan ada standar error ya yang di kiri dan kanan. Standar error dari standar deviasi sebuah distribusi sampel menyatakan seberapa besar akurasi data yang dimiliki. Kalau errornya besar berarti akurasinya juga akurasinya kecil. Kalau errornya kecil akurasinya besar gitu ya. Jadi kalau kita melihat dulu gitu ya, mana statistik yang menjadi estimator yang lebih baik daripada variasinya besar dan standar errornya besar gitu ya. Jadi semakin kecil errornya maka dia akan menjadi estimator yang baik gitu, atau inputannya baik. Jadi secara data dia bagus gitu ya, secara sampel dia bagus. Nah, ada beberapa teknik sampling yang umum digunakan. Yang pertama adalah simple randomized sampling. Yang kedua adalah systematic sampling. Kemudian stratified random sampling, cluster sampling, dan area sampling. Baik, saya jelaskan satu-satu. Simple randomized sampling itu paling gampang tadi yang saya analogikan seperti orang ngocok arisan. Random banget. Tentu saja kalau yang ngocok ini memang nggak ada yang diberatin ya. Nanti itunya kertasnya ada yang diberatin. Enggak ya, ini artinya jujur atau setimbang, maka yang keluar kita nggak tahu itu siapa. Nah, itu sangat random. Ya, sangat random atau sangat acak. Nah, ini kalau misalnya, ya kalau mahasiswa Gunadarma Pak, iya ditulis satu-satu kemudian dikumpulin di ember terus diambil, ya enggak juga ya. Kita bisa memakai program komputer untuk mengacak NIM mahasiswa. Kemudian langsung aja, jadi pakai
fungsi bilangan acak ya, itu sangat bisa sekali. Kemudian yang kedua adalah penarikan systematic sampling. Nah, contohnya adalah saya punya database seluruh NIM mahasiswa Gunadarma. Maka saya atur saya akan mengambil sampel mahasiswa yang NIM-nya berakhir dengan angka 5, contohnya seperti itu. Itu namanya systematic sampling. Saya nggak peduli dia dari mana, yang penting belakang NIM-nya 5. Itu namanya sistematik. Gitu ya. Atau dalam satu kelompok kelas, misalnya kelas IA1, saya ambil anak pertama, mahasiswa yang nomor 1, misalnya boleh. Gitu ya. Jadi namanya sistemnya ya kita yang menentukan. Gitu. Yang ketiga adalah penarikan sampel acak berlapis atau stratified random sampling. Nah, kita lihat tadi ya, Bu, saya itu takutnya kalau diacak yang kena itu mahasiswa S1 semua. Karena di Gunadarma itu mahasiswa S1-nya sangat besar dibandingkan S2 apalagi S3. Nah, supaya kita tidak supaya hasilnya sangat acak, maka kita bisa pakai stratified ini tadi. Jadi bisa dari setiap kelas atau setiap strata itu diambil secara rata, bisa juga secara proporsional. Kalau rata itu gini, semua pokoknya D3, S1, S2, S3 sama-sama 10 orang. Tapi bisa juga gini, ya kita lihat perbandingannya. Kalau S1 70% ya berarti 7 orang. Kalau S2 20% ya cuma 2 orang, bisa aja begitu. Sesuai dengan proporsinya. Paham ya, teman-teman ya? Atau misalnya ada penumpang kereta gitu misalnya. Kan ada kereta ekonomi, ada Jabodetabek, ada eksekutif misalnya. Itu diambil per kelas, itu namanya stratified. Kemudian klaster. Nah, kalau klaster ini yang diambil bukan perorangan teman-teman, tapi kelompok. Gitu ya, contoh. Dalam suatu kampung ada kelompok orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Minang, orang Papua misalnya. Dari seluruh kelompok-kelompok etnis tadi saya ambil 5 misalnya secara acak. Maka yang diambil itu kelompoknya. Gitu ya teman-teman, itu namanya cluster sampling. Nah, yang terakhir adalah area sampling. Nah, area sampling ini basisnya adalah maps, ya, adalah peta wilayah. Jadi pertama misalnya kalau misalnya kita tahu misalnya saya ingin melihat sebaran apa gitu ya, misalnya pengen lihat tingkat ketandusan wilayah misalnya. Dilihat di Indonesia masih gede, jadi kalau dilihat pakai map itu ya, mapnya itu nanti di kotak-kotakin. Nah, kotaknya ini diberi angka. Kotaknya ini yang akan diacak. Kotaknya yang akan diacak. Ya, jadi tidak per wilayah gitu, enggak. Kotaknya diacak. Nah, kalau dari kotak yang diacak ini kalau masih kegedean, di zoom kegedean, dibelah-belah lagi sampai kita menemukan satu wilayah yang bisa kita amati. Nah, teknik penarikan sampel acak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tanpa pengembalian dan dengan pengembalian, gitu ya. Penarikan sampel tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian artinya gini, misalnya di kelas Anda itu ada 40 orang, mau saya ambil 3 orang, akan saya kasih hadiah gitu ya. Setelah 1 orang diambil secara acak, maka yang tanpa pemulihan ini orang yang sudah menang tadi tidak dikembalikan ke kelasnya lagi. Artinya sekarang kita jadi berapa orang nih? Dari 40 tadi kalau udah diambil 1 jadi 39, ya enggak? Nah, maka probabilitasnya akan makin besar atau makin kecil? Kan udah lulus probabilitas Anda. Besar apa kecil? Tambah besar atau tambah kecil? Jangan-jangan tidur semua ini ya. Tambah besar apa tambah kecil? Tambah besar.
ya. Nah, bedanya dengan dikembalikan. Kalau dikembalikan sudah menang, balik lagi ke kelasnya. Artinya orang tersebut bisa aja punya kemungkinan menang 2 kali. Sementara teman-temannya tidak berubah, probabilitasnya ya sama, 1/40 gitu ya. Nah, berdasarkan ukurannya, sampel itu jadi 2, yaitu lebih dari 30, lebih atau sama dengan 30 dikatakan sampel besar, dan kurang dari 30 dinamakan sampel kecil. Nah, ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan nanti. Baik, kita masuk ke dalil pertama. Nah, jika kita mempunyai sampel berukuran besar, artinya lebih dari 30 set ya teman-teman, sama dengan 30 set, dengan rata-rata katakanlah X bar, dan diambil dengan pemulihan. Dengan pemulihan artinya apa? Dikembalikan lagi tadi ya. Dari suatu populasi yang memiliki ciri ukurannya N, terdistribusi normal, punya rata-rata mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi samplingnya bisa diukur dengan ini. Ya, artinya mu atau rata-rata dari sampelnya, sampelnya benar, adalah sama dengan mu-nya dari populasinya. Simpangan baku sampelnya adalah simpangan baku populasi dibagi akar N. Dan nilai Z-nya dapat diketahui, nilai probabilitasnya atau distribusinya adalah X bar rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dikurangi mu per sigma per akar N. Itu dengan pemulihan ya teman-teman, dengan pemulihan. Bagaimana kalau tidak dengan pemulihan? Carinya masih sama ya, tapi diambil tanpa pemulihan dan sama, ciri-cirinya yang lain sama, maka kita tidak saja memakai simpangan baku sampelnya tidak boleh sendirian, tapi harus memakai ini. Akar N min N per N min 1 ini adalah yang dinamakan faktor koreksi. Gitu ya. Sehingga nilai Z-nya ikut gitu. Z-nya kan ini di bawah ya. Tadi kan di bawah, ditaruh di sini. Maka nilai Z-nya menjadi X bar min mu per sigma per akar N kali akar N min N min 1. Nah, tadi ya, N min N per N min 1 disebut dengan faktor koreksi populasi terhingga. Bukan tak terhingga, populasinya jelas. 100, 500 gitu ya, 1 juta jelas. Nah, faktor koreksi akan menjadi penting jika sampel berukuran N diambil dari populasi N yang terbatas, gitu ya. Ketahuan besarnya sekian juta orang, sekian ratus ribu orang, atau sekian ratus ribu pohon, atau sekian juta produksi, itu nggak apa-apa. Nah, jika sampel N diambil dari populasi yang sangat besar, maka faktor koreksi ini akan mendekati 1 nilainya. Maka boleh tidak memakai faktor koreksi walaupun dia mengambil sampelnya tidak dengan pengembalian. Saya ulangi lagi ya. Kalau di sini tadi, kalau mengambil tanpa pemulihan kan harusnya pakai ini ya. Pakai pakai faktor koreksi. Tapi kalau N-nya itu sangat besar, maka ini sudah tidak berarti lagi. Jadi boleh diabaikan, tidak perlu memakai faktor koreksi. Inilah yang dinamakan central limit teorema. Contohnya apa? Kalian akan penelitian ngambil cuma 100 orang dosen. Dari seluruh dosen di Indonesia yang jutaan orang, ya nggak masalah, nggak pakai faktor koreksi. Atau 100 orang Indonesia di antara 320 juta orang Indonesia, ya dikembalikan sama nggak dikembalikan sama aja, nggak ngaruh, gitu ya teman-teman ya. Maka Anda boleh mengabaikan faktor koreksi, sehingga rumusnya akan menjadi ini. Jadi sama sampelnya nggak ketahui, sampelnya N rata-rata X tapi N yang besar sekali, distribusinya terserah mau normal mau nggak normal,
mau melenceng kiri, melenceng kanan, terserah. Nah, maka distribusi samplingnya akan seperti ini. Nah, kapan sih populasi kita dianggap besar? Apabila perbandingan antara sampel dan populasinya kurang dari 5%. Nah, N kecil per N besar kurang dari 5%, maka boleh kita anggap sebagai sampel, kita masuk ke dalil ketiga atau teorema central limit theorem. Contoh ini ya, contoh soal. Dari 500 siswa diketahui rata-rata tinggi badannya 165, standar deviasinya 12. Dari 500 tadi kita ambil 36 secara acak tanpa pemulihan. Kalau tanpa pemulihan tadi berarti kita mikirnya dalil berapa? Dalil kedua, ya enggak? Dalil kedua tadi yang ini, yaitu kita pakai faktor koreksi. Tapi nanti dulu kita cek dulu ya. Nah, pertanyaannya berapa galat baku sampelnya, dan yang kedua berapa peluang Anda akan mendapatkan sampel yang rata-rata tinggi badannya kurang dari 160 cm. Nah, karena tanpa pemulihan, maka kita ambil dalil kedua. Sebelum kita selesaikan, kita asumsikan dulu. Kita asumsikan dulu ya, N-nya sama dengan 500, N besar. N besar itu adalah ukuran populasinya 500. Rata-ratanya 165, simpangannya 12, sampelnya 36. Nah, kita cek dulu apakah cukup besar sehingga kita tidak pakai faktor koreksi. Kita cek dulu N per N sama dengan 36 per 500, ternyata hasilnya 7,2%. Nah, 7,2% itu lebih dari 5%, jadi tidak berlaku central limit teorema. Maka kita langsung mencari, boleh ya di pretel-pretel, nanti digabung. Kita cari faktor koreksinya dulu. Faktor koreksi itu cara mencarinya, N besar kurangi N kecil, dibagi N besar kurangi 1, diakarkan menjadi 0,964. Kalau sudah ketemu, kita cari galat bakunya dulu, karena yang pertama kan ditanyakan galat baku sampel ya. Galat bakunya adalah sigma per akar N kali faktor koreksi. Ya tinggal dimasukkan hasilnya 1,928. Jadi udah A itu terjawab 1,928. Kemudian bagaimana peluangnya? Kita cari ke Z ya, sebaran distribusi normal. Z sama dengan X barnya diambil dari sini. X bar itu selalu dari pertanyaan, teman-teman ya. X bar itu dari pertanyaan. Menjadi 160 dikurangi 165 dibagi 1,928 sama dengan min 2,59. Nah, coba kalian cek berapa nilai tabelnya. Dicari nilai tabelnya 2,59. Masih ingat kan tabel Z? Coba sambil buka, berapa? Ada yang udah ketemu? Oke, jangan sampai lupa ya, 0,4952. Nah, karena yang ditanyakan kurang dari 160, maka menjadi 0,5 min 0,4952. Menjadi probabilitasnya adalah 0,0048. Baik, nah dari sini pertanyaan saya tambah. Berapa siswa yang, berapa peluang mendapat, berapa orang siswa yang tinggi badannya kurang dari 160? Ada yang bisa jawab? Dari hasil 0,048 tadi, berapa siswa yang tinggi badannya kurang dari 160? Berapa orang? Ada 2 orang ya. Bisa nggak menghitungnya? Tinggal 0,0048 kali 500. Karena orang itu diskrit, ya nggak mungkin dong 2,4 ya. Menjadi 2 orang. Gitu.
Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nah, untuk pertemuan berikutnya, ini siapa ketua kelasnya nih? Ajeng ya? Saya Bu. Nah, nanti untuk berikutnya saya minta ini ya, absensinya ya. Udah punya kan kertas absensi, tolong di-downloadkan. Karena kan saya akan catat yang yang mengerjakan tugas dan sebagainya. Oke? Absensinya masih bentuk Excel, Bu. Kenapa? Iya, di Excel. Absensi, iya. Iya. Nanti saya kirim ya, Bu ya. Oke, makasih. Yang kemarin saya anggap hadir semua aja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipelajari lagi ya, cara mencari nilai Z-nya. Karena itu akan tetap kita pakai sampai hipotesis. Ya, nanti sebarannya nambah lagi, ada Fisher, ada Chai. Nanti sebarannya ditambah lagi. Kan kemarin kalian udah sebaran apa kemarin? Binomial. Sudah kan dipelajari bergeometrik, Poisson. Kemudian ZT. Nah, sekarang ditambah lagi. Ditambah Fisher sama Chai. 05 ini mahasiswa saya dulu ya? Bukan? Yang 04 ini ini dulu. Statika satunya nggak sama saya ya? Enggak, Bu. Sama siapa? Sama Pak Andi.